Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang ada pertanyaan. Siapa yang berhak menjadi juru bicara Islam? Penguasakah dari negeri Muslim? Ulamakah? Ustadzkah? Atau siapa gitu? Kalau dari segi etnis orang Arabkah? Para Habibkah? Atau siapa? Dulu ketika isu-isu teroris menghangat di dunia, maka orang mempertanyakan pertanyaan seperti ini, siapa yang berhak menjadi juru bicara Islam? Saddam Hussein kah ketika itu Saddam Hussein menjadi penguasa? Osama bin Laden kah? Raja Abdullah kah? Atau siapa? Nah, ketika krisis Israel Palestina, orang bertanya apakah Arafat itu juru bicara Islam? Nah, dalam skop yang lebih kecil, di Indonesia ini siapa juru bicara Islam? Ormas kah? Seperti ada dua ormas besar gitu, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tapi ada juga nanti kelompok-kelompok kecil yang menyuarakan Islam versi dia. Misalnya dalam hal ini adalah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur senantiasa menyuarakan Islam, tapi embel-embelnya pasti duit. Nah, apakah itu Islam? Nah, ketika terjadi masalah, siapa yang tanggung jawab? Nah, dalam persoalan Yusuf Mansur ini, dia terus-menerus membicarakan Islam. Dengan tema utamanya, duit. Nggak ada lebih dari itu, duit. Di Islam itu identik alat mencari duit. Sedekahlah, investasilah, dan lain sebagainya. Investasi ini dia jabar-jabarkan nanti. Apakah itu namanya untuk rumah tahfiz, investasi tanah, investasi hotel, beli saham di berbagai perusahaan. Tapi endingnya kemana gitu? Dalam sejarah perjuangan Yusuf Mansur, perjuangannya mencari duit hanya menyisakan korban-korban dan penderitaan yang panjang. Apa itu Islam? Apa Islam itu datang membawa krisis? Gitu. Atau pertanyaan, ketika terjadi krisis, apa Yusuf Mansur ikut bertanggung jawab? Karena yang dibicarakan oleh Yusuf Mansur pasti mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sedekah. Kemudian ada cerita-cerita yang tidak masuk akal. Dia bisa bercerita dengan semut, bisa bicara dengan semut, melebihi Nabi Sulaiman gitu. Dia berbagi roti dengan semut. Padahal tuh kalau kita bilang cerita itu cerita bohong gitu. Ada pula nanti orang-orang yang setengah-setengah sufi lah gitu ya, ngaku-ngaku sufi, akan membantah. Oh benar itu, bisa aja Tuhan mengirim malaikat Jibril mengirimkan nasi padang kepada Yusuf Mansur. Ini kan cerita-cerita yang dalam pandangan kita, ini cerita-cerita yang menyesatkan, tidak ada dalil, dan tidak mungkin ada dalam realitas. Nah sekarang ketika terjadi krisis seperti ini, siapa yang tanggung jawab? Kalau menurut kita, Yusuf Mansur itu harus bertanggung jawab. Dia telah menyebarkan ajaran Islam yang menyesatkan. Menyesatkan. Karena dengan cerita sedekah dan investasi itu memberi image negatif kepada Islam gitu. Oh ternyata tokoh-tokoh Islam itu otaknya duit aja gitu. Nggak ada sifat humanismenya, sumbangannya kepada peradaban global. Itu nggak ada kalau cerita seperti ini. Dan itu akan membuat krisis kepercayaan orang kepada Islam. Gitu para pemirsa. Akan membuat krisis kepercayaan orang kepada Islam. Kenapa? Karena kebudayaan sekarang yang berdasarkan sains dan teknologi, kebudayaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, dirusak dengan ajaran-ajaran Islam yang tidak masuk akal, yang berbau mistik, yang berbau klinik,
Akibatnya kalau orang mau mengkaji Islam sebagai pandangan hidup, mereka akan kecewa. Akan kecewa. Dan prinsip itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kembali kepada persoalan kita ini, harus ada siapa yang menjadi juru bicara Islam gitu. Tidak boleh sembarang orang berbicara Islam. Nah, disinilah perannya ulama-ulama yang masih berpikiran lurus untuk merumuskan dasar-dasar atau ilmu-ilmu yang minimal yang harus dimiliki bagi orang-orang yang ingin mengkhotbahkan dan membicarakan Islam. Kalau enggak, ya, kawan-kawan Yusuf Mansur ini banyak ini. Dia dengan temanya sedekah, temanya investasi, itu akhir-akhirnya nanti hanya penipuan. Nah, ada lebih dari itu, menimbulkan penyesalan orang-orang yang pernah ikut gitu. Tidak ada, saya pernah tanya tuh orang-orang yang bersedekah tuh, tidak ada yang gembira. Rata-rata itu mengalami trauma gitu, atau kecewa. Lalu apakah sedekah itu bagian dari ajaran Islam? Kita tentu memastikan sedekah itu bagian dari ajaran Islam. Tetapi gitu, sedekah bukan tujuan dari Islam. Ya. Berislam itu artinya ikhlas beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, sedekah hanyalah salah satu ornamen dari ajaran Islam. Ini jangan ornamen kita eksploitir, mengorbankan yang lain, mengakibatkan wajah Islam itu menjadi rusak. Jadi, kalau terjadi kerusakan Islam, Yusuf Mansur itu adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Terjadi kerusakan Islam dan pemahaman krisis orang kepada Islam mengalami krisis akibat ajaran yang disampaikan, inilah orang yang perlu dimintai pertanggungjawabannya. Karena dia telah menjadi dalam tanda kutip juru bicara Islam, mengkampanyekan Islam, mendakwakan Islam, ternyata isi yang dia bawa itu adalah yang memusuhi kemanusiaan, yang membuat orang menderita, membuat orang makin susah, dan penuh dengan dalam tanda kutip penipuan dan penggelapan. Dan kasus-kasusnya sekarang bergulir terus di pengadilan. Apakah ini sosok Islam yang kita bentuk? Secara pasti tentu kita akan mengatakan ini bukan Islam gitu. Ini bukan Islam. Ini adalah pemerkosaan atau menjadikan Islam sebagai kuda Troya untuk mengondol uang. Tentu saja ini sebuah perbuatan yang jelas-jelas dicela oleh ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.